Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini dalam udara yang begitu cerah di kediaman Ustadz Husein Alatas. Kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Hamzah Alatas. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Rasil. Di sini juga ada Ondi Saputra dan Hafiz yang megang kamera. Baik, acara ini juga disiarkan ke Radio Latanza Sukabumi, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Almas di Magelang, Radio Sela FM di Batam, kemudian juga Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, Radio Luciana nomor 1 di Semarang, dan beberapa radio lagi yang di Indonesia. Semua merelay, Alhamdulillah. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustadz Husein dan juga Ustadz Hamzah. Baik, pertanyaan pertama datang dari Hafid. Assalamualaikum Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah. Ustadz, ketika terjadi bencana alam, paling tidak ada 3 analisa yang sering diajukan untuk mencari penyebab terjadinya bencana tersebut. Pertama, azab dari Allah karena banyak dosa yang dilakukan. Kedua, sebagai ujian dari Allah. Ketiga, sunatullah dalam arti gejala alam atau hukum alam yang biasanya terjadi. Untuk kasus Indonesia, ketiga analisa tersebut semuanya mempunyai kemungkinan yang sama besarnya. Ustadz mohon penjelasannya mengenai hal ini sehingga kita bisa menjadikan musibah ini sebagai introspeksi dan muhasabah untuk diri kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa Radio TV Silaturrahim, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas yang mendampingi kita dalam dialog pagi hari ini. Begitu juga Ustadz Muhammad Krisna, Ondi, Hafid, seluruh keluarga besar Rasil. Semua yang ikut berkontribusi dalam perjuangan kita, yang mendengarkan juga siaran kita baik langsung ataupun tunda. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Kita ditempatkan di atas petunjuknya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan langkah-langkah kita dari penyimpangan. Murnikan, luruskan hati kita menghadap kehadapannya dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita seluruh alam raya langit bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya semuanya bertasbih
bertasbih dan bertahmid kepada Allah, mensucikan dan memuji Allah. Banyak ayat yang menerangkan hal ini. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Begitu juga dalam surat Al-Isra, tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Seluruh yang terdapat di langit dan di bumi bertasbih, mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Dan Allah juga menegaskan bahwa Allah tidak pernah sekalipun berbuat aniaya kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Sekali-kali Allah tidak pernah sekalipun berbuat kezaliman pada hamba-hambanya. Begitu juga ya, Allah menerangkan dalam banyak ayat, wa ma zalamahumullah. Allah tidak pernah menzalimi mereka pada apa yang menimpa mereka. Walakin anfusahum yadzlimun, atau walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tapi terjadinya semua ini karena mereka menganiaya diri mereka. Begitu juga dalam surat An-Nisa Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang kamu terima semua dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpa kamu semua adalah akibat dari ulah perbuatan kamu, wahai manusia. Oleh karena itu Allah terangkan berbagai macam bencana di muka bumi ini adalah akibat dari ulah perbuatan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan, semua adalah buah akibat tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka mencicipi sebahagian akibat perbuatan mereka. Ini pendidikan dari Allah agar mereka sadar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita melalui doa-doa salat kita. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tujuannya apa? Untuk menerangkan kepada kita bahwa Tuhan kita ini maha suci, tidak pernah sekalipun ya melakukan hal-hal yang tidak baik kepada hamba-Nya. Tidak pernah berbuat aniaya. Lagi maha terpuji. Hingga Nabi Ibrahim dalam talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik. Ya. Kami datang padamu ya Allah menyambut seruan dan panggilanmu. Al khairu minka, kebaikan semua dari kamu. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak kembali padamu. Oleh karena itu kalau kita pandai-pandai melihat dan merenung, kita akan temukan mewabahnya COVID ini terjadi akibat ulah perbuatan tangan manusia. Manusia yang serakah, yang dikuasai nafsu angkara murka, menggunakan waliyadzubillah wabah virus ini yang keluar dari tangan mereka ya, untuk melakukan penyerangan. Melakukan penyerangan dengan menyebarkan wabah terhadap lawan-lawan mereka, atau bertujuan untuk menarik keuntungan dari obat-obat vaksin yang mereka jual. Lahirnya penyakit kanker sebagai contoh. Ketika bumi diciptakan pertama kali, manusia diciptakan, tidak pernah manusia mengenal kanker, mengenal hepatitis, tidak pernah mengenal sifilis. Tapi akibat dari tangan manusia yang menciptakan senjata pemungkas massal, ya, energi nuklir, radiasinya ini waliyadzubillah menimbulkan ancaman yang amat mengerikan terhadap kesehatan manusia. Sifilis lahir akibat dari apa? Dari hubungan yang tidak halal yang terjadi di antara sepasang anak manusia berganti-ganti pasangan. HIV juga begitu. Begitu pula hepatitis. Penyakit-penyakit ini muncul semua akibat dari pelanggaran penyimpangan manusia. Jadi terjadinya akibat ulah perbuatan manusia walaupun semua terjadi atas izin Allah. Allah tidak keluar dari izin dan hukum Allah. Tapi bukan dari Allah. Tapi kalau kebaikan yang datang pada kita, semua dari Allah. Yang lahir, yang batin, yang kita lihat, yang kita fahami dan tidak, semua kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bencana-bencana yang datang di negeri kita, baik itu banjir, baik itu COVID,
baik itu demam berdarah, kalau kita mau mawas diri, bercermin ya. Kepada apa? Kepada diri kita akan temukan. Ternyata semua ini adalah akibat dosa perbuatan manusia yang terjadi atas izin Allah dengan tujuan untuk mengingatkan kita agar kita bertaubat kembali pada Allah. Allah berfirman dalam suratul An'am, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum wahai Rasulullah. Ternyata mereka ingkar membangkang. Kami kirimkan kepada mereka apa? Penderitaan. Mara bahaya, baik itu wabah, ya, baik itu peperangan, baik itu bencana alam seperti gempa bumi, badai, taufan, banjir, semua ini merupakan apa? Ad-dharra. Tujuannya apa Allah biarkan ini terjadi? La'allahum yatadarraun, agar mereka merunduk, merendah, menyesal, kembali kepada Allah memohon ampun. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarrau. Coba waktu apa? Mengapa mereka ketika datang azab kami tidak merendah? Tidak kembali kepada Allah. Kalau mereka kembali, niscaya kami akan angkat bencana tersebut. Walakin qasat qulubuhum, tapi hati mereka membatu. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'marun. Hati mereka keras, lalu syaitan menghiasi amal buruk mereka di mata mereka menjadi indah dan menarik. Akhirnya apa? Akhirnya datang bencana yang amat menakutkan, yang menuntaskan mereka. Jadi jangan kita kalau menerima keburukan, kita kambing hitamkan takdir Allah. Sama dengan saudara-saudara Yusuf ya, yang melempar Yusuf ke dalam sumur, lalu menyalahkan serigala. Walaupun serigala binatang buas, tapi ternyata saudaranya lebih buas daripada serigala. Nah ini banyak manusia ini kalau menerima kebaikan dia mengklaim hasil usahanya, kalau menerima keburukan dikembalikan kepada apa? Allah. Oleh karena itu takdir Allah netral. Orang jalan di jalan yang lurus akan sampai tujuannya. Tapi kalau jalan menuju jurang, terjerumus dalam jurang, jangan bilang bahwa ini takdir Allah. Kamu yang memilih jalan mau menuju jurang. Betul enggak? Kalau orang masukkan tangannya ke dalam api, kebakar. Masukkan tangannya ke dalam es, kedinginan. Itu namanya takdir Allah yang menetapkan es dingin, api apa? Nah, Nabi Ibrahim mengalami kejadian, dilemparkan ke dalam api, selamat dan aman. Karena apa? Karena dia membela Allah dan kalimatnya. Maka Allah selamatkan dirinya. Tapi hukum api panas membakar berlaku. Buktinya kayu terbakar. Buktinya orang merasakan panasnya api. Nah kita di negeri kita bila ingin wabah COVID pergi hengkang meninggalkan kita, taubat dan memohon ampun pada Allah. Tapi saya jumpai ternyata bangsa kita ini bukan sadar malah menjadi-jadi. Bukan hanya rakyat awam sampai ustadz ulamanya pun lupa kepada Allah. Meremehkan peringatan-peringatan yang datang dari Allah. Yang saya khawatirkan bukan lagi azab-azab yang apa? Yang sederhana yang akan turun, tapi akan datang azab yang menggulung mereka-mereka yang lupa ingkar kepada Allah. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Telah kita dengarkan tadi bagaimana sikap kita terhadap musibah apa yang terjadi. Sebenarnya kita ini di dunia ini kan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dunia ini adalah tempat kita diuji. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ciptakan kehidupan, kematian. Di dunia ini adalah untuk menguji kalian. Nah, di dalam ujian ini tentu ada penilaian. Ya, seperti kita ujian, ada penilaian di sana. Ya, ketika kita baik, ada nilai baiknya. Ketika kita ujiannya buruk, ya, ada nilai buruk di sana. Begitu juga ketika terjadi musibah, ya, seperti tadi yang sudah dibacakan. Ya, musibah ini bukan hanya berupa keburukan, tapi ada juga diberikan suatu kebaikan. Ma asabaka min hasanatin. Ya.
Itu juga disebut sesuatu yang menimpa kita. Ya. Kebaikan juga itu bisa jadi menjadi musibah kalau kita menanggapinya salah. Ya. Respon kita tidak benar. Ketika seorang diberikan nikmat, ini juga bagian dari ujian bagi kita. Apabila dengan nikmat itu kita kemudian menghambur-hamburkan, kita menyelewengkan, kita kemudian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi sesuatu nilai buruk buat kita. Ya. Jadi bukan saja keburukan, tapi juga kebaikan itu juga merupakan ujian buat kita. Tapi bagi seorang mukmin, orang-orang yang benar-benar mengerti akan hakikat hidupnya di dunia ini, segala sesuatu yang menimpanya tidak akan merugikan bagi dia. Seperti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sabdakan, ajaban li amril mu'min. Kullu amrihi lahu khair. Ya. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin ini. Segala urusannya itu baik baginya. In asabathu khairun syakara fahuwa khairun lahu. In asabahu khairun, kalau dia tertimpa oleh kebaikan, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabahu syarrun, kalau dia tertimpa oleh keburukan, sabara, dia bersabar, maka itu menjadi baik baginya. Jadi apapun yang dialami oleh seorang mukmin itu akan berdampak baik baginya. Ya, jika dia ditimpa atau mendapatkan suatu kebaikan, suatu kenikmatan, suatu kesehatan, kekayaan, dia syukuri itu, ya, diinfakkan, disalurkan kepada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi baik baginya. Dan begitu juga kalau tertimpa oleh keburukan, musibah, ada kecelakaan, ya, ada penyakit atau sebagainya, ya, dia bersabar, maka itu juga menjadi baik baginya. Jadi tidak ada hal yang buruk bagi seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban untuk Bapak Hafid di Cilengsi. Selanjutnya dari Bapak Said di Banyuwangi. Assalamualaikum Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah. Ustaz, apa betul untuk menjalankan ajaran Islam, pelaksanaannya yang betul adalah yang sesuai dengan pemahaman sahabat? Di luar itu salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an menurunkan kitabnya sebagai nur. Sebagai nur. Arti nur apa? Yang memberikan penerangan. Dia menerangi umat yang hidup pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kembali ke sisi Allah, menerangi orang-orang yang datang berikutnya. Para tabi'in. Itu orang yang datang setelah sahabat. Para tabi'in berakhir, cahaya Al-Quran menerangi orang-orang yang datang setelah mereka. Sahabat generasinya berlalu, digantikan dengan tabi'in, dilanjutkan dengan tabi'in. Apakah cahaya Al-Quran meredup? Cahaya Al-Quran meredup tidak? Mati apa tidak? Sahabat berlalu, tabi'in berlalu, tabi'in berlalu, sedangkan Al-Quran tetap menjadi nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah nur dan kitab yang memberikan penjelasan. Kata mubin itu menerangkan, menjelaskan sesuatu dengan sejelas-jelas. Quran yang diturunkan pada masa Rasul dan Quran yang ada pada saat ini sama apa tidak? Sama. Tapi riwayat yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat Rasul berbeda-beda apa tidak? Berbeda-beda. Artinya Quran itu hak, pasti kebenarannya. Riwayat dari sahabat Rasul bersifat dugaan. Oleh karena itu orang-orang yang mendalami referensi, ya, agama dan mengkajinya, dia akan menemukan
Satu riwayat dari sahabat mengatakan A, atau sahabat yang lain mengatakan B. Oleh karena itu ada pendapat kalau kita baca buku-buku perbandingan fikih atau studi perbandingan fikih, menyebutkan Dhahaba Malik. Ya. Malik berpendapat seperti ini. Kemudian wa dhahaba Abu Hanifah atau Nu'man. Wa dhahaba Syafi'i. Ya. Seperti kita lihat dalam apa? Kumpulan hadis-hadis Muwatta Imam Malik yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani muridnya Abu Hanifah, murid juga Malik. Dia mengatakan qala Malik wa qala Nu'man Abu Hanifah. Kemudian wa aqulu ana, dan saya. Ini bayangkan di antara tiga orang berbeda-beda. Kemudian kita temukan wa ruwiya hadza an siapa? An Umar wa Uthman, ya. Kemudian sahabat yang banyak. Di sini wa ruwiya hadza, ya, an Ali. Ya. Kemudian Al-Hasan. Diriwayatkan juga dari siapa? Dari Sa'id bin Jubair. Jadi kita lihat satu pendapat bisa apa? Bisa kembali kepada riwayat sahabat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kepada Bapak Said di Banyuwangi, kalau orang mempelajari usul fikih, pokok-pokok, ya, dasar-dasar untuk mengambil fikih, itu menjelaskan mengenai dalil. Ada al-adillah al-muttafaq alaiha, dalil yang disepakati, ada al-adillah al-mukhtalaf alaiha. Berkaitan dengan Quran, sunnah yang memenuhi syarat, ya. Sebagaimana disebutkan ahli hadis itu 5 syarat. Ittisal as-sanad, sanadnya muttasil. Kemudian thiqat ar-rawi, rawi juga thiqah terpercaya. Kemudian dhabit, cermat dan teliti, tidak gampang salah rawinya. Yang keempat, kelima, tidak ganjil, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, apalagi dengan Al-Quran. Kemudian yang kelima, tidak mungkar. Kalau isinya mungkar, bertentangan dengan Al-Quran, arahnya, maka dengan sendirinya, walaupun dari sisi riwayat dianggap sahih, kandungannya tidak sesuai, ditolak hadis ini. Ini disepakati ahli hadis bahwasannya syarat sahihnya hadis itu 5. Jadi kalau hadis sesuai dengan 5 syarat tadi, sejalan dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya hadis ini dapat diterima. Dapat diterima. Jadi Quran dan Sunnah. Adapun qaulus sahabi, ucapan sahabat, itu merupakan dalil yang diperselisihkan di antara para ulama. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Ma sahha an Rasulillah. Apa yang sahih pasti benar dari Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kami katakan sami'na wa ata'na. Wa ma balaghana anis sahabah, apa yang kami terima dari sahabat, takhayyarna, kami pilih-pilih. Wa ma balaghana anit tabi'in fahum rijal wa nahnu rijal. Yang kami dengar dari tabi'in, mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Tidak ada keharusan untuk menerima yang datang dari sahabat. Oleh karena itu orang yang mengatakan kita wajib memahami Al-Quran dengan mengikuti para sahabat dan pemahamannya, ini penyesatan. Tujuannya membelokkan umat dari Al-Quran, mengedepankan sahabat dan meletakkan Quran atau sunnah Rasul di belakang. Ini jelas-jelasan merupakan penyesatan karena sahabatnya mengajak semua kepada Al-Quran. Bahkan Nabi diperintahkan untuk mengumumkan, qul hadhihi sabili. Katakan ini jalanku, ad'u ilallah ala basirah. Aku mengajak kepada Allah ala basirah. Di atas basirah. Apa itu basirah? Qad ja'akum minallahi basairum min rabb. Qad ja'akum basairum min rabbikum. Telah datang kepada kalian basair dari Tuhan kalian. Itu basirah. Basirah menunjuk kepada Al-Quran. Menunjuk kepada Al-Quran yang menerangi hati kita, jiwa kita. Jadi aku diperintahkan untuk mengajak manusia ala basirah, bukan dengan ikut-ikutan, tapi dengan dasar yang kuat yang datang dari sisi Allah. Ana wa manittaba'ani, itulah jalanku dan jalan ulama-ulama orang-orang yang mengikuti aku. Fasubhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang yang mempersekutukan. Artinya apa? Nabi tidak mengajak ke jalannya sendiri, enggak. Tapi mengajak umat ke jalan Allah.
Jadi kalau orang mengatakan kita wajib memahami Al-Quran dengan mengikuti pemahaman sahabat, ini sebetulnya penyesatan. Sama juga di kalangan orang-orang Syiah yang mengatakan kami wajib memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman a'immah, dengan pemahaman para imam. Ini juga penyesatan. Karena riwayat yang datang kepada kita dari para a'immah tidak pasti. Tidak pasti. Akhirnya kita mengikuti riwayat yang datang dari para imam dengan meninggalkan Quran, kita mengikuti yang sifatnya dugaan, meninggalkan yang pasti. Padahal para imam sendiri mengatakan apa? Idza rawaitum an Rasulillahi wa anna, kalau kalian menerima riwayat dari Rasul ataupun kami, fa'riduhu ala kitabillah, beberkan, paparkan di hadapan kitab Allah dulu. Fama wafaqahu fakhudhu, siapa yang cocok, apa yang cocok dengan Quran, ambil. Wa ma khalafahu fatruku, yang tidak cocok kalian tinggalkan. Ini ucapan dari Ahlul Bait sendiri. Dan para sahabat bagaimana mereka menjaga Al-Qur'an sampai para sahabat memerintahkan untuk membakar kumpulan-kumpulan hadis. Sahabat orang yang diterangi Al-Qur'an, bukan orang yang menerangi Al-Qur'an. Apalagi riwayat dari para sahabat berbeda-beda. Oleh karena itu ada sekelompok orang yang selalu menggembar-gemborkan kita untuk mengikuti sahabat dan para salaf. Akhirnya Quran disisihkan dan dikesampingkan. Padahal Quran menjelaskan bahwasannya mengikuti salaf dengan meninggalkan kitab Allah merupakan kesesatan. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika mereka diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, qalu bal nattabi'u ma wajadna ma alfaina alaihi abana. Mereka menjawab, tidak, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari orang-orang tua dan leluhur kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah apa? Mereka tetap akan ikut di belakang orang tua mereka, walaupun tidak berakal dan tidak mengikuti petunjuk Allah. Jadi diajak kepada kitab Allah, nolak, maunya mengikuti salaf. Begitu juga dalam surat Luqman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau diajak untuk kembali kepada kitab Allah, mereka bilang tidak, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari leluhur dan orang-orang tua kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, apa mereka akan tetap di belakang orang tua mereka walaupun syaitan mengajak mereka menuju api neraka sa'ir. Kalau meteran harus ikut barang yang diukur atau kemauan manusia, ya bencana dong. Seharusnya kita kalau mengukur ikut ukuran. Bukan ukuran harus mengikut yang diukur. Masing-masing bawa meteran sendiri yang tidak sama, hasilnya pasti akan berbeda. Begitu juga, satu mengikuti sahabat fulan, satu mengikuti sahabat fulan. Terjadi pertentangan seperti yang terjadi pada saat ini. Mari kita kembali pada kitab Allah. Sebagaimana perintah Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau ada perbedaan di antara kalian, tarik-menarik, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu akan lebih baik, ya. Penjelasannya, penerangan juga akibatnya. Tapi kita manusia sekarang yang Syiah menggiring, kita ikuti Al-Quran dengan pemahaman para imam. Yang mengaku sebagai ahlu hadis mengatakan kita ikuti salaf dan sahabat-sahabat Rasul. Masing-masing mengklaim bahwa referensi mereka yang terbenar. Saya katakan ini merupakan sesat, penyimpangan dari jalan Allah. Kita hormati para sahabat, kita hormati para imam, ya. Tapi bukan berarti kita harus menerima, menelan apa yang datang dari mereka tanpa mengembalikan kepada kitab Allah. Oleh karena itu kitab Allah begitu jelas, meyakinkan bahwa itu betul-betul dari sisi Allah, sedangkan referensi ini yang diriwayatkan dari Syafi'i atau dari Malik, belum tentu itu ucapan mereka. Nah kalau orang datang ke hadapan Allah, Mas Krisna, ketika ditanya, kamu melakukan ini dasarnya apa? Saya ikuti fulan dan fulan. Allah bakal bertanya, memangnya ada perintah dari saya untuk mengikuti mereka? Apa sebaliknya mengikuti kitab Allah? Nah silahkan jawab. Oleh karena itu Bapak Said, kalau ada orang mengatakan hal ini, ya, tanya pada mereka, mana dalilnya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Selama ini kita dibodoh-bodohi
disimpangkan, disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan slogan-slogan semacam ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, ini sangat jelas sekali. Ini penyesatan dan juga pengkerdilan Al-Quran. Jadi Al-Quran atau ajaran Nabi ini mau dikerdilkan hanya dengan pemahaman manusia. Allah Subhanahu wa taala gambarkan Al-Quran ini bagaikan lautan. Sedangkan ilmu manusia adalah sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia ini kapasitas otaknya, kapasitas kecerdasannya sedikit sekali. Mau dibandingkan dengan ilmu Allah. Kemudian ilmu Allah hanya dikecilkan hanya dalam pemahaman manusia, pemahaman sahabat. Padahal kalau kita dengar hadis Nabi ketika Hajjatul Wada, Rasulullah perintahkan pesan wanti-wanti supaya disampaikan apa yang Rasulullah ajarkan daripada Al-Quran ini. Rasulullah bilang, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ayat, maksudnya ayat Al-Quran. Terus Rasulullah katakan, farubba mubalaghin au amin sami. Lihat, ini menunjukkan bagaimana Al-Quran ini pemahamannya terus akan bisa difahami dengan sesuai dengan pemahaman para generasi berikutnya. Rasulullah bilang, farubba mubalaghin, berapa banyak nanti orang yang disampaikan, yang nggak hadir ini, kan yang hadir itu para sahabat. Nanti sahabat menyampaikan kepada orang lain. Barangkali saja nanti orang yang disampaikan itu bisa lebih paham tentang makna yang ada di dalam Al-Quran ini daripada yang dengar langsung. Ini menunjukkan bagaimana pemahaman Al-Quran ini adalah ilmu yang luas. Bahrun, kata Allah. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an yanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah gambarkan Al-Quran ini adalah bagaikan lautan. Ya, kalau pemahaman para manusia di zaman dahulu tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, ya sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kapasitasnya seperti itu. Tapi kalau ilmu Allah tidak bisa dibatasi oleh zaman dan waktu tertentu. Ilmu Allah ini terus berlangsung sepanjang zaman ini. Oleh karena itu kalau pemahaman Al-Quran dipahami dengan dikerdilkan dengan pemahaman pada satu generasi saja, maka ini namanya mengkerdilkan Al-Quran. Ya, dan ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya ini adalah yaitu penggalangan opini agar supaya hanya pada kelompoknya, bahkan diperkecil lagi. Hendaklah kita kita pahami Al-Quran ya, dan sudah sesuai dengan pemahaman salaf. Salaf yang mana lagi? Udah dikecilkan lagi. Salafnya ya salaf yang dituju oleh mereka seperti itu. Ini tambah kerdil lagi seperti itu. Al-Quran yang begitu luas, yang begitu gamblang, yang begitu jelas, ya dipersempit pemahamannya, pengertiannya, mengikuti pengertian dan pemahaman setiap orang yang dikehendakinya. Wallahu a'lam. Baik, itu jawaban untuk Bapak Said di Banyuwangi ya. Selanjutnya dari Ibu Nora di Karawaci. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Ustaz, kami pernah dicela oleh teman pengajian karena kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kami. Karena katanya itu perbuatan tasabuh, menyerupai orang kafir. Batasan tasabuh seperti apa Ustaz sebetulnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ungkapan atau ucapan selamat ulang tahun sebetulnya menggembirakan orang yang mendengar. Menggembirakan baik anak, orang tua, anak mengingat orang tuanya selamat ulang tahun. Tapi saya ingin pada saat orang menerima selamat tersebut diingatkan. Selamat berulang tahun. Sekarang kamu sudah semakin dewasa, tanggung jawab kamu lebih besar lagi. Beda dengan sebelumnya. Bagi yang tua, sekarang kita sudah sama-sama tua. Dengan datangnya tahun ini umur kita berkurang. Mari bersama-sama kita mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi hari akhir. Oleh karena itu, kalau kita mengucapkan selamat ya dalam bahasa Arab, saya ucapkan ghafarallahu laka fima madha min dzambik.
Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu. Wa barakalaka fima baqiya minhu. Semoga Allah memberkahi usia kamu yang tersisa. Wa ja'alaka min ibadihi shalihin. Semoga Allah menjadikan kamu dari hamba-hamba Allah yang saleh. Karena kalau orang mengingat kita, memberikan selamat, itu merupakan apa? Merupakan kegembiraan buat kita. Nah, yang menerima selamat dengan doa-doa yang baik, dia juga mendapatkan kebaikan. Nah, apa yang kita lakukan ini saya mau tanya, apakah mirip dengan orang-orang kafir? Kalau kita meniup lilin, ya, kemudian nyanyi seperti mereka, panjang umurnya nggak ada nilai doa sama sekali. Ya. Ini semua merupakan hal-hal yang tidak sama sekali sesuai dengan anjuran Islam. Jadi kalau kita katakan mengetahui saat kelahiran seseorang, kita ingatkan dia. Semoga Allah berikan kebahagiaan buat kamu, ya, pada hari ulang tahun kamu ini. Allah ampuni dosa-dosa kamu yang lalu dan berkahi sisa hidupmu, menjadikan kamu sebagai hamba yang saleh. Mari bersama-sama kita menuju Allah. Jadi isinya juga amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau dengan gaya-gaya mereka ulang tahun menghambur-hamburkan uang, mengadakan acara, tiup lilin, ini jelas-jelasan merupakan apa? Jenis dari tasyabbuh, ya, menyerupai orang-orang kafir. Nah, sekarang saya mau tanya. Orang bercelana panjang dan jas menyerupai orang kafir nggak? Iya. Orang berpakaian thob, baju putih, ya, dengan igal, itu menyerupai Rasulullah nggak? Iya. Enggak. Rasulullah tidak pakai thob yang panjang mirip seperti saya ini, enggak. Rasulullah menggunakan izar, celana, kemudian jubah. Kalau Rasulullah dan para sahabat menggunakan pakaian seperti saya, nggak bisa naik kuda. Nggak bisa berperang sama sekali, betul nggak? Lalu baju koko yang kita pakai sekarang ini, dari mana asalnya? Cina. Koko itu atau keke artinya kakak. Baju koko itu baju kakak. Paham nggak? Itu apa namanya? Kita punya kerah Shanghai itu dari Cina. Tapi kerah Shanghai yang nggak pakai apa? Yang nggak naik ke atas. Nah, Islam melihat pakaian yang diajarkan itu pakaian yang tidak berbau kesombongan, menutupi aurat kita dengan baik. Tidak sama sekali menunjukkan keangkuhan. Mau celana panjang silahkan, ya. Mau menggunakan juga baju koko, ya, dengan celana yang Pakistan juga silahkan. Tapi jangan ada kesan kesombongan, keangkuhan. Juga apa? Jangan sampai sebagian pakaian menyingkap aurat kita. Ini kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Jadi dalam memahami, ya, sunnah, ya, itu jangan sekali-kali difahami secara sempit. Setiap warga masyarakat memiliki budaya sendiri. Jadi yang dipakai orang-orang Saudi sekarang sama orang-orang dari Emirat Arab justru bukan pakaian Rasulullah. Pakaian Rasul dulu izar, celana, ya, kemudian jubah. Oleh karena itu dengan mudah dia naik ke atas kuda. Betul nggak? Mudah berperang. Tapi kalau menggunakan hal ini, mana mungkin? Jadi yang saya pakai sebetulnya bukan pakaian Rasulullah. Bukan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka mengkritisi ulang tahun, itu mereka juga yang menggunakan pakaian thob, ya. Itu juga bukan apa? Bukan pakaian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari modelnya. Tapi kalau menutupi aurat, itulah yang merupakan contoh yang diajarkan Rasul dan tidak sama sekali membawa hal-hal yang sifatnya keangkuhan, kebanggaan dan kesombongan. Wallahu a'lam. Jadi makna tasyabbuh di sini bukan hal dalam sesuatu adat yang diikuti, ya. Tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini tasyabbuh maksudnya, ya, dalam hal kemaksiatan, dalam hal sesuatu yang ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita pakai jas, pakai celana panjang itu sama kita menyerupai orang kafir? Itu tidak, karena di sana tidak ada sesuatu yang dilarang ketika di situ ada menutup aurat. Ya, kecuali kalau kita misalnya tasyabbuh, kita mau pakai misalnya cangcut saja misalnya, atau pakai koteka dengan itu dilarang karena itu membuka aurat seperti itu. Laki-laki pakai perempuan. Atau laki-laki pakai perempuan, itu kan sesuatu yang
Yaitu kalau tasyabuh dalam hal sesuatu yang melambangkan di sana keagamaan, itu baru itu bagian dari tasyabuh. Tapi kalau hal yang adat bukan termasuk tasyabuh di situ. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Anto di Pejaten. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Ustaz, bolehkah seorang istri mengecek-ngecek HP suaminya atau sebaliknya untuk membaca pesan di WA-nya yang dengan penuh kecurigaan? Bismillahirrahmanirrahim. Kecurigaan itu merupakan penderitaan. Siapa saja yang hidup dalam kecurigaan, hatinya menderita. Jantungnya juga tidak akan nyaman. Tidurnya tidak akan nyenyak. Makan juga akan terganggu. Itu kecurigaan. Oleh karena itu, hendaklah pasangan suami istri jangan sampai melakukan hal-hal yang menimbulkan kecurigaan bagi apa? Bagi pasangan. Kita harus tahu bahwa pasangan suami istri itu sebetulnya apa? Dengan berpasangan jiwa mereka disatukan. Jiwa laki-laki ini separuh jiwa manusia. Begitu juga perempuan separuh. Begitu mereka disatukan jadilah insan. Kata insan itu berlaku untuk pasangan. Nah, kalau tidak ada apa? Tidak ada pemahaman ya, di antara mereka, yang ada kecurigaan, bagaimana mungkin dua jiwa ini dapat disatukan? Oleh karena itu jangan laki-laki melakukan hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Contohnya, kalau dia lagi ngomong, istrinya datang langsung dimatiin. Atau dia menjauh jauh-jauh ya. Atau sebaliknya, perempuan begitu lakinya sudah datang, si perempuan langsung diam. Atau kalau ngomong kasak kusuk jauh. Ini nggak boleh sama sekali. Seperti seorang menggunakan bahasa asing di hadapan temannya, dia bicara. Ada orang lain. Ini kan menimbulkan apa? Kecurigaan. Jadi jangan sekali-kali kamu melakukan sesuatu untuk menempatkan diri kamu fi madinati su, dalam hal-hal yang menimbulkan dugaan buruk. Nah, kalau laki-laki melakukan hal ini, jangan salahkan kalau istrinya curiga. Kalau perempuan juga melakukan hal semacam ini, jangan salahkan kalau suaminya curiga. Betul enggak? Oleh karena itu, lakukanlah sikap yang betul-betul penuh ketakwaan pada Allah. Laki-laki tidak melakukan perbuatan yang tidak patut. Perempuan juga tidak melakukan hal yang tidak patut. Dan jangan kita membiasakan membuka apa? Membuka apa yang menjadi rahasia suami. Mungkin ada hal-hal dalam pekerjaan atau berkaitan dengan rahasia orang lain yang orang lain tidak mau tahu. Dia tanya, contohnya orang bertanya sama saya mengenai urusan rumah tangganya. Dia nggak ingin orang lain tahu. Tahu-tahu istri buka. Berarti kenapa? Dia mencari hal-hal yang nggak bagus. Atau sebaliknya, ada hal-hal datang urusan perempuan, konsultasi sama dia, ya, yang dia nggak mau sama sekali orang lain. Saya nggak perlu mencari, selagi saya percaya pada istri saya. Kecuali kalau istri seseorang menunjukkan sikap genit, sikap yang nggak bagus, ya, sikap yang tidak senonoh. Nah, seharusnya seorang suami memberikan nasihat yang baik untuk bertakwa pada Allah, tidak melakukan perbuatan seperti ini. Karena walaupun dia sumpah, tapi kalau cara dan gaya hidupnya tidak baik, bagaimana lagi bisa percaya? Betul enggak? Dan tidak ada kebahagiaan bagi seorang laki-laki yang hidup dihantui kecurigaan dan kecemburuan. Begitu juga sebaliknya perempuan, walaupun laki-laki sumpah, tapi kalau dia genit, dia juga menunjukkan sikap merayu sana, merayu sini, ya, dan bergaul bebas. Terkadang dia bahkan berpegangan dengan perempuan lain, dia mengatakan itu kan cuma biasa aja. Kamu curigaan kok. Dia berpeluk cium sama orang lain, dia bilang sama istrinya itu nggak ada apa-apa, cuma sekedar teman. Itu nggak benar namanya. Dia zalimi istrinya, dia sakiti perasaannya, timbulkan kecurigaannya. Oleh karena itu, sebelum kita mengatakan bahwa membuka rahasia orang lain, termasuk suami, nggak boleh hukumnya. Begitu juga membuka rahasia istri yang tidak perlu kita ketahui, nggak boleh hukumnya. Bangun kepercayaan terlebih dahulu di antara kalian berdua. Tapi kalau kepercayaan sudah hilang, kecurigaan yang muncul, maka yang harus dilakukan adalah menghilangkan sebab-sebab kecurigaan tersebut. Sebab-sebab kecurigaan tersebut. Jadi dalam hal ini perlu betul-betul diperhatikan sikap seorang laki-laki sebagai suami, sikap sebagai seorang istri. Tidak patut kalau sudah bersuami, dia masih cengangas-cengenges, apalagi berpelukan dengan pria lain. Begitu juga seorang laki-laki tidak patut ya,
Kalau dia sudah beristri, ya, dia melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang menyakiti istrinya, apalagi menggunakan kata-kata rayuan terhadap perempuan lain. Jadi pada akhirnya penderitaan, kecurigaan yang timbul di hati pasangan kita, semua akibat dari ulah kita. Begitu juga kecurigaan yang muncul di hati seorang wanita, di hati seorang pria terhadap istrinya tidak mungkin tanpa sebab. Jadi hendaknya betul-betul masing-masing menjaga hubungan mereka, menggauli dengan cara yang ma'ruf, seperti contoh-contoh yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh tauladan kita semua, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik sekali kalau kita baca firman Allah. Ya, ini supaya menggambarkan bagaimana hubungan suami istri. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu para istri adalah pakaian buat kamu dan kamu pun pakaian buat mereka. Ini kalimat ini mengandung makna yang begitu luas. Ini kalau dibilang pakaian artinya bagaimana ya aurat kita tertutupi oleh wanita, ya, oleh istri kita, dan aurat istri kita pun tertutupi oleh kita. Jadi suami istri ini begitu dekat sampai Allah bilang bagaikan pakaian. Pakaian kan sesuatu yang menempel pada diri kita, ya. Jadi hendaknya di antara suami istri terjadi keterbukaan yang begitu baik, ya, antara suami istri. Sebab memang antara suami istri ini, ya, berbeda dengan orang lain. Ya, seperti dalam masalah kita buka aurat. Dengan suami istri kan bisa itu buka aurat, semuanya, seluruhnya. Tapi apakah dengan orang lain, misalnya walaupun itu dekat dengan kita, orang tua kita, apakah boleh kita buka aurat kita? Tidak boleh. Tapi dengan suami istri ini dibolehkan, karena ini adalah menunjukkan kita ini sudah seperti menyatu, seperti tadi, seperti pakaian. Jadi hal ini pula hendaknya dalam hal tadi misalnya, rahasia-rahasia, jangan ada rahasia di antara suami dengan istri, ya, dalam hal misalnya tadi apalagi dalam hubungan interaksi dengan orang lain seperti itu. Maka itu akan menimbulkan kecurigaan kalau ini sudah artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bagaimana suami istri itu, ya, penuh keterbukaan, saling melindungi, saling menjaga, saling mengingatkan satu sama lain. Ini bisa terusak kalau dengan adanya tadi, ya, kalau ada yang hal-hal disembunyikan, kemudian akhirnya terjadilah, ya, saling kecurigaan, akhirnya bisa keluarga ini bisa jadi berantakan, apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang dari luar atau laki-laki lain atau wanita lain, akhirnya menjadi hal-hal yang merusak rumah tangga tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan, sudah bentuk keluarga ini benar-benar menjadi keluarga yang saling membantu di antaranya, saling menjaga kehormatannya, saling melindungi, ya, saling memegang rahasia di antara keduanya, ya. Ini jangan sampai dirusak dengan dengan adanya rahasia-rahasia yang dari WA yang membuat suami maupun istri curiga, ya, satu sama lain. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Ibu Susi di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah. Ustadz, ketika tarawih kami sudah melaksanakan sholat witir. Apakah nanti ketika kami sholat tahajud, apakah tidak perlu sholat witir lagi atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam apa? Dalam praktek Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya tidak dikenal yang namanya sholat tarawih. Tidak ada sholat tarawih. Tarawih itu belakangan dikenal. Yang ada adalah qiyamul lail. Yang ada qiyamul lail. Kemudian kita semua tahu bahwasannya Nabi tidak pernah sama sekali
mengumpulkan sahabat-sahabatnya di malam Ramadan seperti saat ini melakukan qiyamul lail. Nabi tidak pernah sekalipun mengumpulkan sahabatnya, menghimbau mereka untuk qiyamul lail bersama Nabi setelah sholat Isya. Tidak ada sama sekali. Pernah terjadi ketika Nabi sholat qiyamul lail sendiri. Tidak mengajak-ngajak. Jadi tempat tinggal Nabi dan masjid kan terbuka langsung. Artinya pintu rumah Rasul masuk ke masjid. Nabi meninggalkan kamarnya, sholat dalam masjid qiyamul lail. Ketika beliau sedang sholat, sahabat-sahabat ikut di belakangnya, ingin mengambil keberkahan sholat di belakang Rasul. Tapi besok malamnya Nabi tidak melakukan lagi, tidak keluar dari kamar. Akhirnya para sahabat begitu dengar, Rasulullah katanya sholat kemarin, beramai-ramai mereka apa? Juga menunggu. Akhirnya mereka menunggu, punya tunggu, tidak melihat Rasul. Begitu datang sholat subuh, Nabi ditanya, kenapa kamu ya Rasulullah tidak keluar? Kami menunggu kamu sholat di belakang kamu. Dijawab, akhsya an tufrada alaikum. Saya takut nanti diwajibkan atas kalian. Yang 5 waktu sholat ini, akhirnya nanti terabaikan gara-gara kalian melakukan sholat ini. Oleh karena itu berkaitan dengan qiyamul lail dilakukan sendiri-sendiri. Kata tarawih itu sebetulnya artinya beristirahat. Jadi 2 rakaat karena mereka baca panjang menghidupkan malam, mereka istirahat. Tapi istilah yang dikenal adalah apa? Qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian qiyamul lail yang dilakukan para sahabat terbagi 2. Terbagi dulu, ada yang dilakukan pada awal malam, setelah Isya, ada yang dilakukan akhir malam. Lalu kita bertanya, yang dilakukan Rasul apa? Pada 1/2 malam ke atas atau 1/3 malam. Bukan pada awal lail. Nah kita mau tanya, yang dilakukan sahabat pada awal lail bid'ah bukan? Bid'ah. Nabi nggak melakukan, apakah dia bid'ah? Tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Mereka melakukan sholat qiyamul lail di awal malam karena takut terlambat nanti kalau mengerjakan di akhir malam. Walaupun Nabi melakukan di akhir malam, tapi yang dilakukan sahabat pada awal malam, di antara Sayyidina Umar melakukan di awal malam, itu bukan bid'ah. Tapi sayangnya mereka menganggap yang tidak dilakukan Nabi semuanya bid'ah. Jadi Nabi melakukan di akhir malam atau pertengahan malam, sedangkan para sahabat sebagian melakukan di awal malam, sebagian melakukan di akhir malam. Nah, kalau seseorang apa? Melakukan qiyamul lail di awal malam, katakan sebelum tidur dia melakukan qiyamul lail sebanyak 8 rakaat atau 10 rakaat. Begitu tengah malam atau akhir malam, apalagi di bulan Ramadan, orang biasanya bangun malam, dia ingin sholat lagi. Padahal sebelumnya sudah sholat witir. 8 tambah 1, 9 atau 10 tambah 1, 11. Apakah dia boleh melakukan witir lagi? Dengan sendirinya tidak boleh. Karena kalau melakukan witir 2 kali, witir artinya ganjil, witir artinya tunggal. Kalau yang tunggal ketemu yang tunggal, akhirnya berubah bukan lagi menjadi witir. Dalam hadis innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlul Quran. Sesungguhnya Allah itu witir, bukan ganjil. Kalau ganjil 1, 3, 5, 7 ganjil. Tapi witir adalah tunggal. Sesungguhnya Allah adalah tunggal, la syarikalah. Ya, Allah adalah witir dan dia menyukai amal-amal yang bersifat witir. Maka tutuplah amal kalian dengan witir. Kalau orang makan 2 korma, tutup dengan 1. Itu witir. Oleh karena itu Nabi mengatakan, sholatul laili mathna, sholat malam. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dalam hadis yang masyhur, sholat malam 2-2. Fa'in khiftal fajra, kalau kalian takut datang subuh, fa'autir biwahidah, tutup dengan 1 witir. Jadi yang witir itu yang 1. Bukan 2. 1, tapi yang 1 itu yang witir. Nah kalau kita sudah sholat awal malam witir, nah berikutnya jangan lagi witir. 2 cukup. Sholat kita termasuk dalam bilangan witir seluruhnya. Nah kalau orang bertanya kapan dimulai berjamaah sholat tarawih dan ada himbauan, itu pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Beliau melihat orang sholat di masjid di malam hari, suaranya saling saut-sautan. Ini sholat dengan suara, ini sholat dengan suara, membuat akhirnya suasana masjid tidak nyaman. Akhirnya beliau bermusyawarah dengan para sahabat menetapkan seorang imam ya membaca Al-Quran. Ya. Kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab yang disuruh. Ubay bin Ka'ab sebagai imam, kemudian para sahabat ya sholat di belakangnya, mendengarkan Quran yang dibaca Ubay bin Ka'ab. Waktu Sayyidina Umar masuk ke masjid melihat orang sedang berjamaah qiyamul lail, dia mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ini yang tadinya ribut ya. Masjid suaranya tidak menentu, sekarang disatukan dalam satu sholat. Jadi Sayyidina Umar menyatakan bahwa mengumpulkan ini bukan sunnah Rasul. Bukan sunnah Rasul. Ini merupakan sesuatu yang beliau adakan untuk menghindari hal-hal yang tidak nyaman. Tapi kita mau tanya, Saudi menganggap ini bid'ah enggak? Tidak. Ulama Salafi mengatakan bid'ah enggak? Tidak. Enggak, padahal semua sepakat. Bahkan pernyataan Sayyidina Umar dari riwayat Bukhari-nya, Muslimnya, Muwatta seluruhnya mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita gampang membid'ahkan orang yang baca Yasin malam Jumat, bid'ah. Dia mau baca malam Jumat, malam Senin, malam Minggu, jangan diganggu. Kecuali kalau yang dibaca apa? Kecuali yang dibaca apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini, ya kita semua melihat bahwasannya sholat witir itu sebetulnya adalah satu. Sebagai penutup. Kalau sudah ditutup witir pada awal malam, jangan lagi ditutup dengan witir pada akhir malam. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Beberapa tahun lalu saya pinjam uang di bank pola KTA, kredit tanpa agunan. Di tengah jalan pembayaran saya macet, tapi jumlah pinjaman pokok sudah terpenuhi. Yang membuat berat adalah bunganya. Saya pernah disamperin dengan debt collector, tapi karena memang saya tidak punya uang, ya saya tidak bayar. Setelah itu ada peristiwa orang yang berhutang wafat karena dibunuh oleh debt collector. Dan ramai di koran, saya tidak pernah ditagih lagi. Sudah bertahun-tahun. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa tidak membayar bunga bank tersebut? Apakah harus melunasinya? Walaupun sudah tidak ada tagihan lagi, baik melalui surat maupun datangnya debt collector. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya, masalah hutang piutang ini ya memang sesuatu yang ada di dalam Al-Quran disebutkan, ya, walaupun ini sesuatu yang menjadi beban, ya, menjadi beban, tapi terkadang ya, seorang itu tidak terlepas dari hutang. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui ya, bahwasanya manusia ini memiliki kebutuhan, memiliki keperluan, terkadang tidak bisa dipenuhi dengan dia secara tunai, ya, maka pada waktu itu ya, dia berhutang seperti itu. Dan berhutang ini ya biasanya ya dengan jangka waktu tertentu ada ketentuannya seperti itu. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tentang utang ini merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Ya, ayat terpanjang dalam Al-Quran yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ini mengatur tentang hutang piutang karena memang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui berutang ini merupakan suatu ya, keniscayaan. Artinya orang pasti kadang-kadang harus bersentuhan dengan itu, harus berhubungan dengan hutang piutang. Oleh karena itu Allah atur, ya, Allah Subhanahu Wa atur harus ada saksi dan bagaimana kita harus memenuhi hutang tersebut. Tapi hutang piutang ya di dalam Al-Quran bagi orang yang menghutangi, Allah sebenarnya memberikan guidance bagi mereka yang ketika
dia berhutang, kemudian dia rajin mencicil hutangnya pada saat dia mampu, dan ketika dia kesulitan membayarnya, hendaknya bagi si penghutang seharusnya bukan harus ditambahi dengan bunga atau ditambahi dengan denda. Kalau dia benar-benar kesulitan bukan karena dia nggak mau bayar karena misalnya dia lalai, dia punya duit tapi dia malas membayarnya. Tapi memang ketika waktunya untuk membayar, dia ada musibah misalnya. Dia keluarganya misalnya ada yang sakit, uang yang buat membayar hutang ya dialihkan untuk membiayai keluarganya yang lagi sakit ya, atau yang kena musibah seperti itu. Bagi kondisi yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang lagi susah seperti ini, ya, maka berikan tunda bagi orang tersebut sampai dia ya memiliki kemudahan untuk membayarnya. Ini ikutan ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah ketika orang tidak mampu bayar dikasih denda lagi atau dibungkakan lagi sehingga dia makin kesulitan. Ya, ini terkadang kita lihat ya, baik sekarang ini baik itu di lembaga keuangan baik yang menamakan syariah atau bukan syariah sama seperti itu ya. Sebenarnya ini di dalam Islam tidak dibenarkan kecuali kalau dia memang karena bandel ya. Karena memang dia tidak mau membayar, maka itu dia berarti menyalahi perjanjian. Sedangkan perjanjian itu harus dipenuhi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian penuhi janji kalian. Nah ini tadi juga berkaitan dengan pinjaman yang dipinjam oleh yang menanya tadi ya. Ya, pinjaman tentunya kalau pinjaman berjangka itu biasanya ya ada ketentuannya. Ya, memang biasanya berbeda dengan seseorang seperti kredit, misalnya rumah ya, beli cash dengan kredit beda pasti harganya karena ya kita ketahui uang itu mengalami inflasi, ya, mengalami pengurangan nilai, ya, mengalami inflasi. Ya, misalnya dalam bank jangka waktu 10 tahun. Uang pada 10 tahun yang lalu berbeda dengan nilai uang pada 10 tahun sekarang. Oleh karena itu di sana terdapat ya jadi ada perbedaan ya, nilai ketika kita bayar cash dengan ketika kita berhutang. Dan ketika tentunya harga disepakati, harga hutang ya, dan itu menjadi kesepakatan dan ini prinsip dalam muamalah yaitu antaradin minkum. Ya itulah harus disepakati itu, ya disepakati. Tapi dengan jangka waktu yang lama tadi, ya. Apabila jangka waktunya dia bisa lunasi lebih cepat, harusnya ya tidak seperti jumlah yang waktu itu sesuai dengan yang dia pinjam seperti itu. Kalau dia bisa lunasi, ya karena kenapa timbul nilai yang besar tersebut, misalnya nilai cash satu rumah 100 juta menjadi 150 juta kalau dia kredit, karena itu dibayar dalam waktu yang lama, karena di sana sudah ada penyusutan. Ya, per tahun aja penyusutan itu ya selama ini sekitar 4%. Kalau 10 tahun udah 40%, itu penyusutan dari nilai rupiah, belum lagi perhitungan yang lainnya ya. Jadi ketika disepakati itu ya hendaknya dia ikuti itu apabila memang dia bayarnya selama waktu itu ya. Tapi kalau dia punya uang dalam waktu yang singkat, dia ternyata ada punya uang ya hendaknya dia bayar sesuai dengan apa yang dia pinjamkan itu ya, seperti itu. Nah ini ya karena tadi si peminjamnya itu ya berada pada kesepakatan pada jumlah yang tertentu dan dia belum melunasinya, ya hendaknya dia melunasi tersebut. Kalau
dia masih dia sepakatnya dengan jumlah itu ya. Kecuali kalau tadi kalau si peminjamnya itu sudah merelakan, ya kan itu. Wa anta saddaqu khairul lakum. Ya, ketika si orang tadi fa in kana dzu usratin, orang yang kesulitan tadi membayar karena kondisinya memang benar-benar dia sulit, kemudian dikasih tangguh, enggak ditagih-tagih, kemudian sudah dikasih tangguh tetap dia masih dalam kesulitan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan, artinya kalian udah enggak tagih, apalagi misalnya dia ini sudah bayar hutang pokoknya gitu. Ya, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi ini memang ya dari kalau kesepakatannya si orang tadi memang sudah mensedekahkan, maka itu ya enggak masalah. Ya. Mungkin nih Bang Wallahu sudah a'lam. diasuransi. Jadi kalau Anda nasabah yang nggak bayar, udah di cover sama pihak Anda. Iya, apalagi Ada dia sistem. artinya nggak dirugikan si pemilik uang tadi. Ya, mungkin insya Allah dia tidak apa-apa. Mungkin Ustaz tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana yang Ustaz tadi sampaikan, pada ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimun wa la tudhlamun. Wahai orang yang beriman, tinggalkanlah sisa, bertakwalah pada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba walaupun sekecil apapun. Kalau kalian beriman. Kalau kalian tidak melakukan, maka Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadap kalian. Kalau Allah memerangi ekonomi seseorang, betapa mudahnya Allah menghancurkan perekonomian tersebut. Kalau kalian bertobat, kalian yang meminjamkan, ya, falakum ru'usu amwalikum, ambil modal kalian, la tadlimun, kalian enggak zalimi mereka, wala tudlamun, dan juga tidak dizalimi. Pada masa dahulu kala orang meminjamkan uang biasanya dalam bentuk emas. Nilainya dari waktu ke waktu tidak akan tidak akan berkurang. Kalau sekarang kan uang kertas, alat tukar yang nilainya ini mengambang. Nilainya Kalau kemarin kita beli tanah 150.000, sekarang 5 juta. Dalam waktu kurang lebih sekitar berapa? Sekitar 8 tahun, 7 tahun. Kita bisa bayangkan inflasinya berapa. Jadi memang kalau orang meminjamkan uang kertas, itu resiko seperti ini mesti ada. Nah, tapi yang dipinjamkan ini orang tidak mampu. Karena dari KTA, kredit tanpa agunan, menunjukkan bahwa ini orang tidak mampu. Dia tersedar-sedar, dia sudah bayar lunas, alhamdulillah dia punya kewajiban, artinya pokoknya tinggal bunganya. Kewajiban dibayar pun dengan susah payah, apalagi harus membayar bunga. Dan saya yakin pihak bank juga menyediakan kredit tanpa agunan ini dipersiapkan sudah untuk orang-orang seperti ini. Nah, kita tahu juga bahwasannya pinjaman bank ini kebanyakan dikhususkan untuk orang yang berada, yang punya jaminan. Adapun yang nggak punya jaminan, kesian nasibnya. Mereka Mereka tidak punya jaminan rumah, tidak punya jaminan mobil, tidak punya jaminan ini yang bisa dijaminkan, dianggunkan untuk terima pinjaman. Nah, pemerintah memberikan pinjaman bagi masyarakat baik untuk usaha menengah kecil ya, dan lain sebagainya untuk meringankan beban mereka. Nah, kita ingin ada lembaga-lembaga syariat yang khusus menangani masalah ini. Lembaga keuangan syariat yang memberikan pinjaman kepada para pengusaha menengah kecil. Tanpa bunga. Kalau mau ikut penyertaan modal boleh, tapi diawasi. Jadi diberikan pinjaman, kemudian keuntungan dibagi untuk pemilik lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan mau nggak mau kan ada orang yang digaji, ini itu semuanya, tapi tanpa memberatkan orang-orang yang meminjam. Karena tukang sayur di pasar-pasar, pedagang ini kalau minjam, bunganya tinggi. Dan mereka ditagih setiap hari. Nah, kalau ada lembaga syariat yang memberikan solusi bagi mereka tanpa bunga, tapi penyertaan. Dapat untung 10.000, bayar poin 1.000. Ya. Ini akan mendidik mereka untuk betul-betul melakukan usaha real. Dan ini yang akan menstabilkan mata uang kita. Karena begitu ada bunga, maka nilai uang itu jatuh. Tadi nilainya 10.000, begitu kena bunga 5.000, berarti nilainya 15.000, jatuh sudah. Ini yang akan membuat nanti akhirnya harga barang meningkat tinggi.
Jadi kita menasihati kepada yang meminjam dengan tanpa angguran ini, dengan modal yang Anda sudah bayarkan, sebetulnya Anda tidak punya kewajiban. Dan pihak bank juga sebetulnya memberikan pinjaman dengan mempertimbangkan hal ini. Dan juga ada asuransinya sebetulnya. Nah, kita ingin mudah-mudahan di masa akan datang umat Islam ini bukan hanya pandai ribut masalah kunut, masalah tarawih, masalah bid'ah, ecek-ecek seperti ini, tapi kita ingin real turun di tengah masyarakat memberikan solusi sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pertanyaan insya Allah sudah terjawab, walaupun masih ada ya, insya Allah pada pekan depan akan dijawab. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat dipahami semuanya. Amin. Baik, saya Muhammad Krishna, kemudian juga Andi Saputra, Hafiz, juga Anis Mualim, dan Fahri, juga Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.